Halo loh, apa kabar? Senang sekali masih terus bisa menjumpai Anda semua. Bung Rocky, ini ada kasus yang menarik ini ya. Seorang petugas pemadam kebakaran di kota Depok yang beberapa waktu yang lalu sempat viral ya karena membongkar korupsi di kantornya. Dan sekarang ini dia dipecat nih. Dia telah 10 tahun bekerja dan kontraknya tidak diperpanjang. Tidak dijelaskan apa kesalahannya dan karena surat ininya pun surat pemecatannya pun juga dikirim via pos padahal dia sendiri setiap hari masih masuk kantor. Tapi menurut saya bukan itu yang menarik. Yang menarik adalah ini wakil ketua DPRD Depok dari Partai Gerindra, dari fraksi Gerindra, dia mengaku diperintahkan oleh ketua umum Partai Gerindra yang juga Presiden Prabowo untuk membantu si petugas damkar. Memang skalanya kecil, petugas damkar di Depok dipecat atau tidak diperpanjang, bahasa administrasinya tidak diperpanjang kontraknya. Kendati ada protes dari si petugas sendiri karena dia merasa itu tidak adil, lalu timbul viral. Dan setelah itu Presiden Prabowo harus beri atensi, baru itu masuk di dalam perhatian para pejabat pemerintahan Depok. Jadi kita lihat bahwa memang kendati soalnya sangat lokal, tetapi problemnya sama penting dengan yang tingkatnya nasional. Karena ini soal keadilan, soal kelurusan prosedural pemecatan seorang. Dan itu sebetulnya kita lihat bahwa ada arogansi juga pada pemerintah di semua tingkatan yang mengabaikan prosedur standar untuk memecat seorang atau menghentikan kontraknya. Apalagi di belakang cerita pemecatan itu ada kasus, yaitu yang bersangkutan sebagai orang yang tahu betapa pentingnya kesiagaan pemadam kebakaran itu ternyata menemukan dan mulai membongkar ada korupsi di dinas atau di urusan pemadam kebakaran. Jadi sebetulnya ini yang jadi isu utama, bahwa dia membongkar korupsi, karena itu dia tidak diperpanjang kontraknya tuh. Mungkin dia tidak berhubungan, tetapi orang akhirnya mau lihat bahwa mengapa setelah korupsi itu diperlihatkan kena dalam skala kecil, lalu terjadi peristiwa hukumnya, yaitu tidak diperpanjang kontrak dari si pembongkar korupsi. Kan itu yang mesti dicari hubungannya, kaitannya tuh. Nah, di dalam kondisi kita hari-hari ini, orang dengan cepat mengambil kesimpulan bahwa karena dia membongkar korupsi maka dia tidak diperpanjang. Itu logis juga karena situasi umum memang begitu yang terjadi. Jadi kelihatannya Pak Prabowo memberi poin itu, bahwa sekecil apapun yang disebut penyalahgunaan abuse of power itu, karena sang pejabat tidak mengikuti prosedur untuk pembatalan kontrak, itu artinya sang pejabat itu korup. Apa yang korup? Ya mentalnya korup, karena berupaya memanfaatkan kedudukan kepejabatan yang tinggi itu untuk mentelantarkan hak dari pegawai rendahan, yaitu sebagai petugas pemadam kebakaran. Apalagi kalau kita hubungkan dengan kondisi bahwa pemadam kebakaran itu harus sempurna peralatannya. Jadi kelihatannya itu masalahnya, kenapa ini kemudian jadi soal besar tuh, atau soal yang serius, sehingga Pak Prabowo sebagai presiden harus memberi atensi terhadap kasus yang lokal ini, tapi dengan impact yang sama berbahayanya kalau tidak dimulai upaya untuk menertibkan arogansi dari para pejabat pemerintahan. Turun tangannya Presiden untuk kasus yang bagi banyak kalangan dinilai sepele ini sangat menarik ini ya, Bung Rocky, dan apalagi kesannya nih genuine ya gitu, nggak dibuat-buat gitu ya. Dan yang menarik juga Wakil Ketua DPRD ketika dia menegur itu kepala dinas lah gitu ya, kepala dinas damkar Depok itu, dia menyatakan bahwa pemerintahan sekarang ini beda dengan pemerintahan sebelumnya. Ini yang menarik nih Bung Rocky. Ya, jadi kalau sampai presiden harus memberi atensi pada sesuatu yang sifatnya terlalu mikro, itu artinya pada Presiden Prabowo ada satu prinsip, bahwa semua hal di dalam skala apapun, kalau itu menyangkut penyalahgunaan abuse of power, penyalahgunaan kewenangan, itu artinya
kesetaraan warga negara untuk memperjuangkan hak terhalang oleh hierarki birokrasi atau hierarki kekuasaan dalam jabatan di sebuah instansi. Jadi itu poin yang bagus untuk kita mulai pelajari bahwa pemerintahan ini berbeda dengan pemerintahan sebelumnya tuh, dan itu yang diterangkan juga oleh anggota DPRD dari fraksi Gerindra bahwa pemerintahan hari ini berbeda dengan watak pemerintahan sebelumnya yang hanya ingin cari pencitraan tapi tidak menimbulkan semacam kepastian bahwa akan ada penegakan hukum. Jadi soal yang mikro ini kemudian kita bawa ke dalam tema besar, yaitu korupsi itu memang berlangsung di semua tempat di mana ada, atau di semua lini kekuasaan di mana ada surplus kekuasaan tuh. Jadi hubungan antara atasan bawahan, kalau itu dilakukan secara manipulatif, itu yang namanya abuse of power. Itu pula yang harus kita terangkan pada publik, bahwa Presiden Jokowi selalu ada dalam sorotan itu, bahwa beliau melakukan abuse of power ketika dia berkuasa, yaitu memaksakan kepentingan dia dengan melanggar hukum atau menghalangi hukum untuk mencegah ambisi Presiden Jokowi di dalam semua hal, termasuk urusan politik dan urusan kebijakan publik. Selama ini kan ada semacam jargon bahwa keadilan itu hanya milik mereka yang berduit dan berkuasa, sementara rakyat kecil seperti Sandi Butar-Butar ini selama ini hanya berharap bisa mendapat keadilan. Itu kalau yang disebut sekarang fenomena no viral, no justice gitu ya. Nah, ini kan pola ini menarik ini kalau pemerintahan Prabowo itu memanfaatkannya dalam tanda petik ya, kekritisan para netizen ini nggak perlu lagi inspektorat, Bung Rocky. Yang begini-begini ini laporannya bisa langsung ke Presiden Prabowo, karena kan mereka bisa mention atau ya mencolek akunnya Pak Prabowo dan juga akunnya Partai Gerindra. Nah, ini yang dimaksud, bahwa urusan-urusan kecil itu sebetulnya merupakan kondisi mikro untuk membaca kondisi makro. Jadi kalau dengan asumsi yang sama kita katakan, kalau yang kecil pun tidak bisa diselesaikan, apalagi yang besar-besar. Nah, keprihatinan ini yang membuat netizen, pers itu bereaksi lebih cepat berdasarkan informasi awal, yaitu di situ tercium ada ketidakadilan, bahwa seorang petugas pemadam kebakaran yang berprestasi, yang mendedikasikan profesinya untuk melayani publik, justru dibatalkan haknya untuk memperoleh kenaikan jabatan, atau bahkan jabatannya itu dihilangkan dengan membatalkan kontrak. Jadi ethics of care yang seharusnya ada pada pejabat-pejabat yang melayani kepentingan publik, rumah sakit, damkar, urusan kependudukan, harusnya dikedepankan. Bukan dengan cara arogan memamerkan kekuasaan lalu lakukan semacam tindakan sepihak, yaitu yang bagi siapa namanya itu Pak petugas damkar itu adalah hidup dia seluruhnya. Kan 10 tahun dia ada di dinas itu, tiba-tiba tanpa satu-satunya kejelasan adalah yang bersangkutan membongkar dugaan korupsi di Damkar Depok. Jadi ini petunjuk pertama bahwa kemampuan kita untuk menghasilkan keadilan bisa dimulai dari hal-hal yang mikro ini. Nah, itu yang menimbulkan semangat atau optimisme bahwa publik Indonesia itu kembali punya kepekaan sosial, punya kepekaan peradaban dengan mulai memviralkan kasus kecil itu. Dan ini tanda bagus bahwa kita sedang masuk pada penemuan kembali ide tentang keadilan. Itu pertanda baik, dan saya anggap bahwa netizen menjadi semacam semacam watchdog untuk betul-betul menghalangi mereka yang masih punya potensi sebetulnya potensi untuk meminggirkan mereka yang sedang bekerja untuk memberantas korupsi. Jadi sekali lagi, kendati ini soal kecil, tetapi impactnya akan besar. Nah, kita bayangkan misalnya dengan peristiwa ini, banyak dinas yang harus hati-hati dan mulai membersihkan dirinya, karena atensi bisa tiba-tiba datang dari kepala negara hanya berdasarkan laporan yang beredar di
media massa, beredar di sosial media bahkan tuh. Nah ini soal yang di awal mungkin kita anggap ini remeh-temeh, tetapi di belakang ini ada cerita besar tentang upaya memberantas korupsi mulai dari akar yang paling serabut, yaitu di tempat-tempat di mana pelayanan publik yang tidak bisa dikendalikan secara nasional, tetapi mata netizen ada di semua birokrasi, bahkan di tingkat yang paling lokal. Sikap Presiden Prabowo yang responsif untuk hal-hal yang berkaitan dengan rasa keadilan masyarakat ini ya, ini bagus sih kalau diteruskan. Dan ini memang bisa menjadi pembeda antara Presiden Prabowo dengan Presiden sebelumnya Joko Widodo, dan juga dengan Wakil Presiden yang sekarang ini kan terus mulai kampanye dengan bagi-bagi buku, bagi-bagi susu dan sebagainya. Akhirnya netizen mulai membuat penilaian bahwa Presiden Prabowo dalam 1 minggu ini sudah memperhatikan 2 peristiwa yang berurutan yang memungkinkan orang melihat potensi pemberantasan korupsi itu akan dilakukan secara maksimal. Yang pertama, Prabowo memberi atensi sehingga akhirnya pagar 30 km itu yang tadinya misterius sekarang terkuak bahwa itu ada pagar yang ditanam oleh oligarki. Dan oligarki itu adalah oligarki Mulyono sebelumnya, karena itu dari tahun lalu, dari bulan Juli ternyata pagar itu udah ada, lalu Prabowo ambil alih. Jadi kita bisa sebut bahwa pagar Mulyono itu dibongkar oleh Prabowo, kira-kira begitu bercandaan netizen. Yang kedua, Prabowo memberi atensi pada seorang karyawan kecil di Depok yang merasa bahwa ada ketidakadilan karena dia dipecat setelah dia membongkar korupsi. Pada saat yang sama kita lihat Wakil Presiden itu kasak kusuk cari kamera hanya untuk memperlihatkan bahwa dia punya kerjaan, yaitu membagi-bagi goodie bag, pergi ke tempat-tempat di mana kerumunan itu akan mengingatkan dia bahwa dia adalah Wakil Presiden yang adalah anak mantan Presiden Jokowi. Yang berikutnya adalah bapaknya mengerahkan atau memperoleh kesibukan baru, yaitu kunjungan kerja, karena dia bukan lagi presiden. Kunjungan kerja di mana kemarin itu, Banjarnegara apa, yang diliput oleh media karena ada kontroversi di situ. Kurang lebih 200 aparat kepolisian harus mengamankan Pak Presiden. Tapi pertanyaannya, ini kunjungan kerja apa? Dan kalaupun kunjungan kerja itu dilakukan untuk suatu aktivitas sosial, kenapa mesti ada pengerahan ratusan aparat itu untuk mengamankan Presiden? Berarti Presiden selalu dalam keadaan aman. Jadi itu soalnya. Jadi kontras itu terlihat, dan itu saya kira mulai dibaca publik bahwa memang watak kepemimpinan itu berbeda. Itu Presiden Jokowi masih ketagihan kamera supaya selalu ada pemberitaan, sementara Presiden Prabowo itu memastikan bahwa bahkan di tingkat mikro itu semua hal yang menyangkut manipulasi kekuasaan itu, abuse of power, harus betul-betul dipangkas. Dan kontras ini yang akhirnya orang simpulkan bahwa memang ada upaya untuk membersihkan sisa-sisa feodalisme, sisa-sisa sebut aja kultur manipulatif dari rejim sebelumnya. Dan dalam upaya untuk membaca perbedaan itu, dugaan-dugaan publik adalah bahwa akan ada satu tindakan yang drastis setelah 1 hari, yaitu dengan cara yang bijak, perampingan kabinet. Sebut dengan cara yang mungkin lebih kasar, yaitu pemangkasan mereka yang masih terindikasi terkait dengan rejim sebelumnya. Saya kira itu analisis FNN. Salam akal sehat. Yes, salam akal sehat.